Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu menjadi bahan gosipan banyak orang. Dan ini membuat heboh. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek. Ada Grace. Nah, aku ngelihat ya, beberapa dari kamu ini adalah orang yang benar-benar selalu memikirkan kebahagiaan diri gitu loh. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena ya beberapa dari kamu itu kayak udah capek menghadapi orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, dan banyak orang-orang yang ternyata mengikuti kamu, banyak orang-orang yang menyukai kamu, tapi tetap ada selalu orang-orang yang berenergi negatif. Orang tersebut selalu memanfaatkan sebuah keadaan, selalu memanfaatkan sebuah kesempatan, ya. Nah, di sini ada di awakening. Nah, disitulah aku melihat bahwasanya kamu itu pengen bertransformasi, merubah keadaan kamu. Selama ini mungkin kamu itu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, ya. Karena dengan kamu yang pintar, cerdas, kamu orang yang baik, atau kamu orang yang berprestasi, atau kamu itu adalah sosok yang benar-benar sukses mungkin dalam dunia pekerjaan. Disitulah yang membuat orang-orang banyak tertarik untuk mendekat ke kamu, tetapi masih ada orang yang hanya memanfaatkan kamu, ya. Jadi ini benar-benar sebuah energi negatif yang muncul tiba-tiba. Nah, jadi banyak orang-orang yang ngerasa, ya bahkan menceritain tentang keburukan kamu. Bahkan ya gosip, namanya gosip ya pasti sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu lakukan itu diceritain. Terkadang itu asumsi dari mereka saja. Kita bercerita tentang orang-orang yang tidak menyukai kamu ya. Kita bercerita tentang orang-orang yang iri sama kamu, orang yang menggosipin kamu di sini. Ya, ini adalah energi negatif. Jadi mereka itu ngerasa nggak mampu seperti kamu. Kamu adalah orang yang elegan banget gitu loh. Kamu tidak mau barbar gitu ya. Kamu tidak mau sembarangan juga untuk istilahnya itu kayak merangkul gitu ya. Nggak mau. Karena di sini aku melihat kamu itu adalah sosok yang benar-benar banyak disukai orang karena kepiawaian kamu, kepintaran kamu, kecerdasan kamu ya, ketalentanya kamu gitu. Jadi dengan talentanya kamu itu sebenarnya banyak orang-orang ngerasa beruntung dekat dengan kamu. Tapi itu tadi, banyak orang-orang yang ngerasa iri sama kamu. Karena mereka juga ingin seperti kamu tapi nggak bisa. Jadi dia mencoba untuk mencarilah teman-teman yang satu circle dengan mereka, yang tidak menyukai kamu. Ya istilah kata itu berkomplotan gitu ya. Untuk tidak berteman dengan kamu, tidak ya memilih untuk menjauh dari kamu. Ya kamu benar-benar nggak jadi masalah gitu loh. Itu adalah suatu hal yang kamu inginkan sebenarnya. Tapi terkadang itu semua membuat kamu tidak nyaman. Ya, apalagi di sini kamu tidak ingin membuka diri kamu untuk orang-orang seperti itu. Kamu membatasi diri gitu loh. Itu juga membuat mereka makin kepanasan terhadap kamu. Karena mereka juga seperti ingin menjadi orang-orang yang kamu perhitungkan. Menjadi orang-orang yang kamu prioritaskan. Karena ada orang-orang yang kamu bantu di sini, ada orang-orang yang mungkin berteman dengan kamu. Kamu beranggapan teman itu, dia itu adalah orang yang baik.
Nah, itu yang mereka inginkan dari kamu, seperti itu, ya. Tapi kamu memilih untuk menjauh dari mereka. Nah, aku juga melihat di sini, kamu itu selalu memberikan sebuah hal-hal yang membuat orang-orang merasa nyaman sama kamu. Orang-orang merasa dihargai. Itu buat mereka-mereka yang tulus sama kamu. Tapi buat orang-orang yang mungkin tidak tulus, ya, kamu akan abaikan. Bahkan terkadang ada juga ya, orang-orang menceritakan kamu, membuat sebuah cerita-cerita jelek tentang kamu, itu berefek kepada mungkin bisnisnya kamu, berefek kepada karirnya kamu ada. Apalagi mungkin itu di dunia pekerjaannya kamu. Semakin banyak ya, semakin kamu banyak memegang sebuah jabatan di dalam suatu perusahaan, itu semakin banyak juga orang-orang iri sama kamu. Bahkan jika kamu dipercayai oleh kepala bagian kamu atau dipercayai oleh atasan kamu, itu membuat orang-orang yang ingin seperti kamu juga merasa iri, bahkan membuat sebuah cerita tentang kamu. Nah, mungkin itu juga sempat didengar oleh atasan-atasan kamu. Ya, memang atasan kamu juga berasumsi, ya berharap berasumsi jelek juga seperti mereka gitu. Tapi ternyata ya dengan kebaikan-kebaikan kamu, dengan positifnya kamu, ya kamu seolah-olah kayak selalu dilindungi di sini, selalu dijaga di sini. Ya, apalagi di sini ada di awakening, kamu selalu benar-benar kayak bangkit ya. Apalagi kamu itu dulu pernah berada di titik terendah. Namun kamu cepat bangkit, kamu berusaha untuk berjuang lagi ya, kamu tidak patah semangat. Dan dengan begitulah juga banyak orang-orang pengen tahu, apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa kamu punya ini, kamu punya itu? Nah, jadi orang kayak bingung. Padahal aku tahu loh, kamu itu dulunya kayak menderita. Aku tahu kamu dulunya itu susah dari segi keuangan atau apa. Tapi kenapa sih kok sekarang aku melihat kamu sukses? Aku melihat kamu itu seseorang yang benar-benar kayak memiliki semuanya gitu loh. Karena di sini ada di awakening. Kamu bangun kembali diri kamu dulu yang sudah hilang, atau sesuatu hal yang sudah hilang dari kamu kembalikan, ya. Jadi di sini aku melihat kamu itu benar-benar sebenarnya tidak mencari sensasi, tapi banyak orang beranggapan kamu itu mencari sensasi lah, atau kamu membuat sebuah drama lah, atau bahkan banyak mereka-mereka beranggapan kamu itu ya mengandut hal-hal mistis gitu ya, sehingga kamu benar-benar kayak udah menjadi orang yang berbeda dari dulunya. Ya, itu karena mereka-mereka yang tidak berpositif thinking terhadap kamu. Jadi itu, oke? Nah, kalau kita ya mungkin kamu juga pernah sih ngerasa nggak nyaman juga, tapi kamu harus benar-benar mencoba untuk ini kamu jadikan sebuah motivasi kamu, motivasi positif lah bagi kamu ya, karena mungkin itu juga dalam bentuk perhatian gitu untuk kamu dari orang-orang yang iri tersebut ya, atau orang-orang yang tidak suka kamu, bahkan ada juga sih yang ingin menjatuhkan kamu anggap itu ada sebagai perhatian dari mereka. Itu tanda mereka peduli sama kamu. Karena sampai dia menceritain kamu, sampai dia itu kayak apa ya, tidak menyukai kamu karena sebenarnya mereka pengen dekat sama kamu. Dia pengen dekat, tapi caranya nggak tahu, ya. Dan dia menggunakan cara yang salah di sini. Mungkin dengan ceritaan jelek tentang kamu, mungkin itu juga bentuk dari ekspresi rasa dia ke kamu ya. Kalau kamu melihat, jadi kamu itu kamu jadikan itu sebagai motivasi bagi kamu untuk terus menunjukkan gitu loh, bahwasanya kamu itu adalah orang yang layak begitu ya. Nah, aku juga melihat pada diri mereka itu juga dibilang orang yang kurangnya ilmu pengetahuan begitu. Mereka tidak menyadari dampak negatif dari gosip yang mereka buat tentang kamu. Bahkan pekerjaan mereka, bahkan hidup mereka juga akan hancur. Karena cerita yang diceritain tentang kamu oleh mereka-mereka itu tidak benar, sehingga akhirnya berefek kepada sebuah karma buruk kepada mereka yang menceritain kamu, begitu loh, ya. Nah, apalagi di sini kamu itu benar-benar kamu mengabaikan di sini, mengabaikan cerita-cerita dari mereka. Kamu tidak terpancing dengan emosi kamu gitu ya. Kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik di sini. Karena di awakening kamu selalu membuat perubahan di sini. Itu yang membuat akhirnya bahkan banyak orang semakin kepanasan nih, ya. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca di sini.
Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek apakah yang terbaca. Oke. Ya. Death. Nah, di sini aku melihat kamu itu benar-benar membatasi diri kamu dengan orang-orang yang toksik. Kamu mengakhiri semua hubungan-hubungan yang melelahkan, hubungan-hubungan yang merugikan, karena itu tidak penting untuk kamu. Ya, kamu hanya ingin mencari satu kebahagiaan. Kamu hanya fokus dengan diri kamu. Kamu tidak akan memikirkan orang-orang yang itu merugikan kamu ya di sini. Dan aku melihat kamu di sini benar-benar selalu melakukan hal yang terbaik untuk diri kamu. Bahkan itu membuat orang-orang semakin kepanasan melihat kamu ya. Oke. Ini ada justice juga. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu pernah mengambil satu keputusan yang bijak atau mengambil satu keputusan lah yang membuat orang-orang yang apa ya, yang berkepentingan dengan kamu itu marah gitu loh. Memiliki amarah yang cukup luar biasa. Karena kamu itu ya mungkin saja kamu dulunya berteman dengan mereka, tapi kamu memutuskan sebelah pihak untuk menjauh dari mereka tanpa kabar berita atau apa, karena kamu memang sudah tidak tahan dengan perlakuan mereka. Terkadang di belakang kamu ya menceritain kamu, di depan kamu baik banget gitu loh. Itulah yang dikatakan orang-orang yang ya tidak pantas untuk kamu perjuangkan di sini. Oke. Di sini aku juga melihat ada Two of Swords. Walaupun terkadang kamu juga pernah merasakan adanya keraguan ya, merasakan ada keraguan dalam diri kamu yang membuat kamu itu harus benar-benar menjadi orang yang kuat. Dan mereka juga sebenarnya nggak tahu bahwasanya kamu dulu pernah berada di titik terendah. Kamu dulunya pernah mengalami suatu kesulitan dan beban berat begitu ya. Tapi mereka nggak tahu karena kamu orang yang selalu tertutup dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan menunjukkan apa yang kamu lakukan untuk bisa sukses, untuk bisa keluar dari kesulitan atau keluar dari kesusahan kamu. Kamu nggak pernah. Nah, itu yang membuat orang-orang ngerasa kok bisa ya dia itu jadi begini, jadi begitu. Nah, itu jadi bahan pembicaraan banyak orang ya. Padahal kamu itu selalu memfokuskan kepada apa yang menjadi tujuan kamu. Kamu itu adalah sosok yang benar-benar sangat kreatif ya, sangat benar-benar menjunjung tinggi suatu perubahan. Maksudnya itu kamu selalu membuat perubahan-perubahan dalam diri kamu. Kamu tidak ingin terlihat seperti itu aja. Tapi kamu selalu menjadikan hidup kamu itu lebih bermanfaat untuk orang banyak, untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga dan lain sebagainya, ya. Dan aku melihat kamu di sini mulai bisa untuk berjuang. Kamu sudah bisa mulai untuk meningkatkan taraf hidup kamu, ya. Di sini aku juga merasakan hidup kamu itu mulai akan menaik, akan meningkat, level hidup kamu juga akan meningkat ya. Ini juga mengakibatkan banyak orang-orang yang mungkin menceritakan jelek tentang kamu ya, banyak ya yang terjadi di sini. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya, teman-temanku. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.